Ya, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua. Cerita ini juga dialami oleh salah satu teman aku, tapi ini bukan tetanggaku, tapi teman di tempat aku sekolah dulu SMA, adik leteng aku gitu kan. Mereka teman aku ini namanya si Putra, ada teman dia lagi 3 orang. Yang cowok namanya kan si Bobby, si Bobby, si Haikal sama si siapa ya? Si David. Nama 3 orang lagi cowok, nama teman si Putra kan. Gitu. Ada juga 4 lagi nama ceweknya, nama cewek-cewek mereka aku lupa, yang aku ingat cuma satu, si Rizka gitu kan. Gitu, mereka berencana pergi camping guys, ke salah satu tempat wisata gitu kan di kota mereka gitu. Nah, mereka biar nggak terganggu sama sekolah, mereka kan pergi hari Sabtu, pulang hari Minggu. Nah, mereka pergi hari Sabtu habis pulang sekolah nih jam 2 siang. Mereka makan-makan bentar, langsung pergi gitu kan. Tiba-tiba si Siska telepon si Putra nih, si Putra kan. Telepon si Putra, "Put, bisa nggak kita jangan pergi jam setengah 3? Bisa nggak kita pergi jam 3 aja kan? Jam 3 aja. Karena kan motor aku diambil sama ayahku, aku lupa bilang tadi kan. Mungkin nanti bentar lagi aku balik." Nah, setelah jam 3 rupanya motornya Siska belum dibawa pulang sama ayahnya. Kemudian mereka terpaksa pergi jam setengah 4 guys. Mereka pergi jam setengah 4 karena kan mereka was-was juga kalau misalnya mereka pergi agak ke malaman, agak telat sedikit, takutnya nanti ke sana kan agak takut ada apa-apa di jalan, karena kan mereka nih niat campingnya kan kayak daerah pegunungan gitu loh guys. Cuma nggak naik sih, nggak naik jalannya, tapi ini ke agak pegunungan. Kalau misalnya mereka pergi telat sedikit kan otomatis agak gelap kan, karena kan banyak pepohonan yang nutup jalan di sana, agak gelap pegunungan gitu kan. Gitu. Kemudian nyampe lah temannya si Putra, si David. Dibilang sama si David, "Put, bisa nggak motor aku kan ini agak goyang-goyang bannya, bisa nggak, aman nggak kita pergi ke sana? Aku takut nanti copot pula ban motor aku. Di sana agak bagus nggak jalannya kan?" Dibilang sama si Putra, "Oh, tenang aja, nggak apa-apa. Nanti kamu berarti nggak usah bawa boncengan, kamu sendiri aja. Karena kan kalau misalnya kita bilang jalan ya bagus, jalan aspal gitu kan. Tapi yang penting kita jangan bawa ngebut aja, jangan terlalu ngebut, nanti kan bisa kok, nggak apa-apa gitu kan." Ya udah, kemudian setengah 4 mereka pergi guys. Kemudian dalam perjalanan mereka berhenti bentar. Nah, dibilang sama si Putra, "David, kamu sama si Bobby ke depan aja, kamu sama Bobby ke depan aja, Fit," gitu kata si Putra kan. "Karena kan kamu, Fit, motor kamu agak goyang-goyang, kamu ke depan aja sama si Bobby gitu kan." Si Bobby berdua nih boncengan. Harusnya kan mereka pergi berdelapan, karena si David motornya goyang, si David nggak jadi buat boncengan, dia nggak jadi buat pacarnya ceweknya gitu kan, karena mau gimana lagi kan, takut apa-apa di jalan, karena kan nggak bisa bonceng kan gitu. Kemudian si David sendiri, si Bobby berdua sama ceweknya. Nah, mereka ke depan bertiga gitu. Nah, di belakang tinggal si Putra sama si Haikal di belakang. Mereka berempat, mereka lagi belanja di minimarket gitu kan, belanja buat biar bisa makan di sana, nanti buat makan di sana. Nah, dalam perjalanan kemudian si apa tuh, tiba-tiba dibilang sama si Bobby, "David, bisa nggak kita ngebut sedikit ke depan, karena kan aku kayaknya udah nggak tahan mau buang air," kata si Bobby kan. Dibilang sama si David, "Aduh, kayaknya Bob, aku nggak bisa lebih ngebut deh, takut lepas pula ban motor aku nanti," dibilang sama si David gitu kan. "Nggak apa-apa Bob, kalian ke depan aja berdua gitu kan, aku nggak apa-apa di tengah, karena masih ada si Putra sama si Haikal di belakang." Nah, gitu kan kata si David gitu kan. Kemudian pergilah si Bobby sama ceweknya ke depan gitu. Dibilang sama si Bobby kan, nggak, "Ya udah, Fit, nanti kan aku tunggu kalian di musola di depan ya." Bobby ke si David, "Ya udah Fit, aku duluan ke depan, nanti aku tunggu kalian berlima di depan ya, di musola di depan, bahkan ada musola," kata si Bobby gitu kan. Dibilang sama si David, "Oke Bob," gitu kan. Kemudian mereka pergi itu kira-kira udah jam 6 lebih guys. Mereka di perjalanan udah agak jauh gitu kan, di tengah-tengah lah kita bilang, di tengah-tengah itu. Karena kan udah jam 6 lebih gitu kan, otomatis kan udah agak gelap, karena kan di daerah pegunungan itu semua pepohonan kayak nutup jalan, udah nggak ada lagi cahaya matahari, karena cahaya matahari udah ditutup sama daun-daun di pepohonan di situ, di pegunungan itu, nutup jalan gitu kan, udah lumayan kayak kayak gelap gitu kan gitu. Nah, tiba-tiba udah agak gelap itu, udah jam setengah 7 ya kayaknya kan. Dalam perjalanan kan si David sendiri dia kan sambil nunggu orang di belakang. Tiba-tiba si David, dia motornya udah kayak mati, tapi nggak mati, cuman kayak
pelan-pelan aja motornya, udah nggak bisa kencang lagi. Si David pikir kan kayak bannya udah bermasalah nih. Tiba-tiba si David berhenti bentar, dia kayak di pinggir itu kayak ada WC umum loh guys, kayak ada toilet umum gitu kan. Tapi teras toilet itu agak besar, di sampingnya itu kayak ada tempat duduk, di samping toilet itu WC itu kayak ada tempat duduk gitu kan. Kemudian si David rencana mau berhenti bentar sambil nunggu orang si Haikal sama si Putra di belakang gitu kan. Sambil dia nunggu, dia udah karena sendiri juga kan, udah agak gelap juga, udah pikirannya kemana-mana. Tapi dia nggak berani mikir juga yang terlalu mendalam, karena kan dia sendiri takut kemana-mana, nanti dia takut sendiri kan di hutan gitu. Kemudian si David dia sambil duduk di situ, dia kayak ada yang ngawasin juga guys. Dia kayak ada yang ngawasin, dia merasakan kayak di dalam WC itu kayak ada salah satu orang, kayak ada orang di WC itu, tapi orang itu nggak keluar. Kenapa nggak keluar gitu? Dia udah kayak merasa ada orang di situ, kayak ada orang di dalam WC itu, tapi kenapa nggak keluar gitu kan. Nah, habis itu si David mau pergi nih, karena dia udah nggak nyaman, karena kayak ada orang di situ, kayak ada apa-apa di dalam WC itu kan. Si David kayak nggak nyaman. Tiba-tiba kan tadi kamu tanya kan dimatiin kan, udah diparkir di depan kan. Nah, kemudian si David mau ambil motornya, dia starin motornya, masih hidup kan. Kemudian pada starin, tiba-tiba kan semua lampu motornya si David kan nyala juga kan, hidup juga kan. Tiba-tiba si David tanpa mikir apa-apa, di kaca spion motornya itu kayak ada, dia lihat kayak di belakang motornya kan, si David di depan nih, pas dia nyalain motornya kan lampu motor kan hidup. Si David kayak lihat di kaca spion motornya itu di belakang kayak ada orang. Tapi dia lihat di spion nih, di belakang kayak ada satu orang wanita guys. Wanita baju putih, kata si David. Wanita baju putih itu kan, kata si David. Ini kuntilanak juga guys, kuntilanak. Tapi kuntilanaknya agak kotor, kayak ditabrak lari deh kayaknya kan. Pokoknya kotor, banyak tanah di tubuh apa tuh di kuntilanak itu gitu kan. Nah, si David dia tanpa mau lama-lama lagi, dia langsung ambil motornya, langsung dia gas, langsung si David pergi. Tiba-tiba kuntilanak itu nangis di belakang. Si Adi dengar dia nangis, makin ngebut si David, karena kan dia juga nggak terlalu bisa ngebut, takut juga banyak copot gitu kan. Kemudian dia sambil doa si David, kemudian suara tangisan kuntilanak di belakang tadi udah nggak terdengar lagi gitu kan. Tahu nggak, tiba-tiba sampailah orang si Haikal sama si Putra jumpa sama ke musola tadi, ke musola yang di depan itu. Jumpalah mereka sama si Bobby yang di depan itu, sama ceweknya gitu kan. Kemudian ditanya sama si Putra gitu kan, Bob, kenapa si David kemana? Kata si Putra, ditanya sama si Bobby gitu kan. Gini Put, tadi kan aku udah nggak tahan, aku mau buang air kan. Si David dia di tengah-tengah tadi aku tinggalin, karena aku ajak si David ngebut, tapi si David bilang dia udah nggak bisa bawa motor cepat-cepat, takut ban motornya copot. Jadi makanya dia pelan-pelan di tengah si David gitu kan. Gitu kata si Bobby. David bilang nggak apa-apa, kami disuruh ke depan aja karena di belakang masih ada kalian gitu kan. Nah, kemudian mereka udah shock lah, si David udah hilang di perjalanan, kok nggak sampai-sampai. Sedangkan di belakang si Haikal sama si Putra nggak nengok si David di tengah itu, nggak ada dia kan gitu. Nah, kemudian tiba-tiba sampailah si David dia guys, di belakang sampailah dia. Pas si David sampai, tiba-tiba di belakang motor si David itu kayak ada kuntilanak, kayak ada hantu gitu loh guys, di belakang motor si David gitu. Rupanya iya, itu kuntilanak yang tadi yang nangis tadi di belakang, rupanya kuntilanak itu ngikutin si David di belakang motor dia. Dibonceng lah di belakang. Si David dia udah gemetaran, dia kayak merasa dia. Nah, setelah si David sampai ke situ kan, orang yang di depan kan bisa lihat, dibilang lah sama si Siska kan, Put, dengar kayaknya itu si David deh itu sendiri dia kan, tapi di belakang kayak ada orang, itu siapa ya, dibilang sama si Siska kan. Oh iya, kata si Putra, tapi itu siapa ya, tapi itu kayak aneh juga, orangnya kayak jelek gitu kan, dibilang sama si Putra, siapa itu. Dan alhamdulillah, tahu nggak, mereka kan niatnya kan mau camping situ kan, mau berkemah di situ kan, di situ. Nah, rupanya si Siska dia banyak buat peralatan juga, mereka kan pengen hura-hura di sana. Si Siska dia bawa
bawa juga kayak mic itu loh guys, mic buat karaoke gitu, mic buat karaoke gitu kan. Dibilang lah sama si Putra, Kak, Siska, kamu kan ada bawa mic kan buat karaoke kan, aku pinjam mic-nya. Si Putra udah tahu nih di belakang si David kuntilanak guys, hantu lah pokoknya kan. Si Putra tahu dia di belakang si David hantu itu yang ngikut si David dari hutan itu kan. Pokoknya itu hutan ya di belakang hutan kan. Itu tanpa berlama-lama kemudian si Putra azan guys, si Putra azan pakai mic itu, mic buat karaoke itu. Si Putra azan dibesarkan volumenya sebesar-besarnya sampai full gitu kan, diazanin lah di hutan itu, di musola itu. Itu kan bukan masjid, itu bukan masjid, tapi kayak musola kecil doang gitu buat orang singgah buat sholat di perjalanan gitu kan. Makanya nggak ada mic juga di situ. Nah kemudian si Putra azan pakai mic buat karaoke itu, diazanin lah dia. Kemudian tau nggak, kemudian kuntilanak di belakang motor si David hilang guys, karena mungkin karena azan itu juga hilang. Kemudian kuntilanak itu hantu di belakang motor si David. Kemudian pas sampai si David dia lemas banget, si David lemas dia kan. Si David tahu nih di belakang ada sesuatu di belakang motor dia, tahu dia. Cuma dia karena dia sendiri juga, dia cuma bisa gemetaran doang, dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa kan. Kemudian pas si David sampai ke musola itu, kemudian pas si David turun, dia cagakin motor dia turun, kemudian si David lemas, dia pingsan guys. Si David pingsan dia. Kemudian mereka tukar motor nih. Kemudian si David dibonceng sama teman aku sama teman lain kan. Pokoknya mereka tukar motor lah gitu kan. Kemudian mereka lanjut perjalanan ke tempat wisata itu, ke tempat mereka berkemah. Nah sampai ke sana mereka udah nggak ada terjadi lagi hal-hal yang aneh-aneh, nggak ada. Karena kan di sana juga banyak orang yang camping, karena tempat itu juga khusus buat camping gitu loh guys, gitu kan. Nah kemudian pada keesokan harinya si David bilang nih tentang kejadian aneh yang dia alamin pada saat dia sendiri di dalam hutan itu, gitu kan. Nah kemudian dia bilang juga tentang WC itu, dibilang sama si Putra kan, Fit kayaknya nggak ada deh WC di situ, WC umum di pinggir jalan itu nggak ada deh kayaknya kan, nggak ada gitu. Tapi ada, aku mampir di sana sambil nunggu kalian, kata si David gitu kan. Ya udah nanti nggak apa-apa, nanti pas pulang kita cek aja ada nggak WC itu di pinggir jalan itu, ada nggak. Nah pada saat mereka pulang mereka cek, rupanya WC umum itu nggak ada, nggak di situ, nggak ada. Nah kita juga nggak tahu kenapa, pokoknya itu kayaknya salah satu, kayaknya itu cuman apa tuh, siasat kuntilanak tadi aja. Mungkin itu rencana hantu itu aja gitu, buat pura-pura. Jadi kan seolah-olah kan orang si Haikal juga nggak bisa lihat kan, orang si Putra nggak bisa lihat si David di perjalanan itu, nggak bisa lihat. Padahal kan mereka udah ngelewatin jalan, tapi si David nggak nampak sama si Putra sama si Haikal di belakang, nggak nampak. Makanya kan kayaknya si David itu sengaja dihilangin oleh hantu, oleh arwah kuntilanak yang tadi itu, sengaja dihilangin dia biar si David nggak kelihatan sama si Haikal sama si Putra yang di belakang gitu kan, gitu. Mungkin di cerita yang kedua ini sekian aja guys. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Nanti aku bakal cerita juga beberapa kisah di episode selanjutnya, di part selanjutnya gitu ya. Stay tune terus, mohon bantuannya guys. Di subscribe, di like, di komen. Oke, untuk cerita yang kedua sekian dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.